The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam ya. Oke. Di sini saya malam ini kedatangan tamu di studio The Inspirative TV channel. Ya. Iya. Abang siapa namanya? Saya Muhammad Lutfi Mukti. Iya. Tadi sore berarti saya dapat telepon dari abinya ya. Iya. Itu dari mana itu? Dari Abi. Ya, yaitu di kota mana? Mungkin lagi di bandara Di bandara. Abi mau kemana? sana. Ke ini ya, Tanah Suci ya. Iya. Ya, umroh atau haji? Umroh. Umroh ya. Oke, jadi abinya didoakan semoga umrohnya jadi yang mabrur Ya, ya. dipermudahkan lah. Dipermudah semua, Ya. terus ibadahnya lancar ya. Ya. Jadi sebagai anak di sini mendoakan ya. Ya, itu pasti. Jadi Master Ali juga sebagai teachernya Lutfi juga mendoakan abinya, Ya. uminya ya. Oke. Terus siapa Master Lutfi atau Bang Lutfi pernah punya masalah nggak dalam hidup? Ya, setiap orang pasti punya masalah lah, Mister. Iya. Terus cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikan masalah ya diselesaikan. Iya, gimana caranya? Soalnya ada temanku nih, juga dia dulu muridku, tapi sekarang udah dia jadi guru juga nih. Dia punya masalah itu ini kepalanya dibenturkan ke tembok ya untuk biar masalahnya selesai. Tapi masalahnya gak selesai, malah kepalanya yang ini berdarah-darah ya. Itu gimana kalau Bang Lutfi? Ya, tergantung masalah apa dulu nih, Mister. Kayak, Tapi gak dibenturkan tembok? enggak lah. Oh, kalau misalnya masalah itu parah, Parahnya apa contohnya, Mister? ya contohnya misalnya Abang Lutfi diputusin cinta kayak gitu. Diputusin cinta. Iya. Cara menghilangkan masalah, menyelesaikan masalah ya cari yang baru lah. Oh, cari yang baru. Iya. Ya emang semudah itu cari pacar kayak cari onderdil sepeda motor ya. Ya enggak lah. Terus Abang Lutfi misalnya nih. Abang Lutfi lagi misalnya gagal sekolah nih gak naik kelas gitu. Gimana cara menyelesaikannya? Kalau kita nggak naik kelas ya kita cari opsi lain supaya naik kelas, entah pindah sekolah atau apa. Pindah sekolah tapi Iya. nggak belajar. Nah, belajar lah. Kita Iya. belajar dari kesalahan. Oh iya, Mungkin- karena mungkin- malu kan iya. kalau nggak naik di tempat itu ya tempat yang sama ya Iya. kan. Jadi kadang-kadang aku ini mataku tak taruh kemana gitu kan. Kadang-kadang ditaruh tas atau taruh ini belakang lemari gitu kan sulit juga ya kan. Kalau udah malu kan. Tapi padahal sebetulnya itu juga nggak terlalu problem serius sih ya kan. Jadi Bang Lutfi kalau Master Ali nih kalau punya masalah biasanya Master Ali itu pergi ke musola. Iya. Tapi ya melakukan sesuatu misalnya ngaji kayak gitu-gitu. Iya. Bukan di musola terus nongkrong aja juga enggak ya kan. Apa solusinya ya nggak ada ya kan. Biar Tuhan mendengar atau menjawab doa kita kalau kita benar-benar ikhlas dan khusyuk berdoa kan gitu. Bang Lutfi juga beragama Islam kan? Iya, Islam. Sama ya. Oke. Terus Mr. Lutfi gimana tadi cara menyelesaikan masalah? Cara menyelesaikan masalah ya mungkin damai dengan diri sendiri lah. Damai dengan Ya. diri sendiri. Caranya ya udah Caranya, kita pressure gitu ya, udah. kita tekan diri kita ya. Aku jangan sampai marah gitu ya. Ya. Aku jangan sampai putus asa gitu Ya. kan. Aku jangan sampai apalagi ya itu boring kayak gitu kan. Ada masalah yang menyebabkan orang itu bosan. Ya. Setelah itu dia itu makan sambal sebanyak mungkin. Ya, itu kalau Bang Lutfi gimana pelariannya untuk itu? Kalau bosan, Mm-mm. ya tergantung bosan. Misalnya kita bosan di pekerjaan, mungkin itu kayak bos di pekerjaan itu mungkin kayak apa sih? Suka ini marah kayak Iya, gitu suka ya. marah. Ngontrol kita yang berlebihan Iya. gitu. Terus protektif Ya gitu. mungkin bisa jadi lagi pekerjaan itu nggak sesuai dengan diri kita, kayak nggak sefrekuensi sama diri kita sendiri. Oh, nggak sefrekuensi. Iya. Nah, ini keren banget nih. Jadi
pekerjaan itu nggak frekuensi, maksudnya kan kita nggak suka ya kan, terus akhirnya udah gajinya kecil ya kan. Tapi kalau suka apapun kita nggak digaji nggak dibayar juga nikmat ya, karena kita happy di sana ya kan. Jadi Bang Lutfi sekarang Bang Lutfi hidup di mana nih? Di asrama kan. asrama. Terus Bang Lutfi merasa sefrekuensi nggak lingkungan asrama? Masih belum sih, karena mungkin harus butuh adaptasi kan. Saya soalnya masih baru juga, Mister. Iya. Ya. Terus teman-teman juga dari daerah lain baru juga dengan background yang berbeda, ya kan kita harus saling paham ya kan. Iya. Terus biasanya Bang Lutfi itu makan pagi itu jam 8, di sini harus jam 7 kayak gitu kan, harus adaptasi semua. Terus biasanya di rumah itu harus tidur jam sekian. Orang tua bilang, "Oke, get some sleep. Now is the late the night," kayak gitu kan. Sudah larut malam ya. Nah, di sini kita ada ada kesempatan untuk bermain kan gitu kan, kontrolnya dari Master Ali juga bebas kayak gitu kan, akhirnya main karena kan Master Ali sendiri lihat anak-anak juga nggak bisa tidur, biarin aja dah, yang penting positif kayak gitu kan. Tapi dampaknya pagi subuh sulit dibangunin kan ya, seperti Bang Lutfi kadang-kadang kalau subuh kan sulit dibangunin ya kan. Terus di dapur kadang-kadang kita prepare for cooking ya. Oke. Ya Master Ali, I will be there 5 minutes. Ternyata nggak ada muncul ya kan. Akhirnya Master Ali doing cooking by myself ya. Iya. Nah itu jadi belum sefrekuensi, tapi suatu saat pasti Insyaallah. Iya, ya berusaha ya. Ya, Bang Lutfi di sini juga baru hampir 2 bulan ya. Iya, sama kita, Mister. Iya, sama Master Ali juga selisih 1 minggu ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita menikmati di sini ya. Hidup damai di sini ya, mudah-mudahan kita menemukan masa depan kita terarah di sini kan gitu. Untuk apa kita banyak uang tapi kehidupan kita nggak terarah ya kan. Akhirnya lari-lari ke drug gitu. Tahu drug? Tahu. Iya, apa itu? Narkotika, obat terlarang. Iya, obat terlarang, minuman keras, terus marijuana ya kan. Itu nggak boleh ya, mudah-mudahan kita selamat dari itu kan ya. Terus harapan Bang Lutfi untuk anak-anak seusia Bang Lutfi apa? Untuk etika, untuk kehidupan sampai terjerumus ke dunia hitam kayak gitu. Mungkin pesan-pesannya ya lebih fokus untuk mengajar masa depannya lah. Karena umur segini tuh bukan anak-anak lagi, Mister. Iya, you are not your kid anymore, right? You are merangkak ke menuju teenage ya, teenager ya, ABG ya, anak baru gede yang suka protes karena hidupnya itu di perbatasan kan. Ada tuh anakku dulu juga bilang, I'm not teenage anymore, daddy gitu kan. Saya bukan ABG lagi, papa gitu kan ke aku ya kan. Oh my god, anakku sudah bisa bilang gini ya. Berarti aku harus gimana nih kayak gitu. Orang tua harus ada kontrol ya kan kepada anak. Tapi jangan sampai anak mengontrol orang tua ya kan. Karena orang tua juga punya kehidupan pribadinya sendiri yang gak harus anak kontrol. Orang tua udah punya parameter, punya filter sendiri ya kan. Kecuali kalau orang tua bilangin anak, itu orang tua karena udah pernah jadi anak ya kan. Kalau anak nggak pernah jadi orang tua kan, ya lo udah pernah jadi orang tua belum? Belum. Nah makanya lo harus sadar ya kan, jangan sampai anak itu orang tua di ini ya kan, diarahkan, diatur ya kan, padahal lo minta makan sama orang tua. Nah kayak gitu ya. Pernah nggak Bang Lutfi melihat seperti ini? Melihat apa? Anak mengatur orang tua. Ada tapi skalanya kecil. Banyak juga ya dari teman-temannya ya. Nggak boleh ya kan. Yang penting orang tua udah tahu parameternya harus ini ya Pak. Udah ada sket-sketnya gitu ya kan. Terus harapan Bang Lutfi di sini gimana nih sama teman-teman? Ya kita jangan sampai bertengkar ya. Sampai bertengkar ya, untuk
Jadi kami di sini ya sama-sama pengen jadi lebih baik lagi lah. Iya, daripada di rumah dulu, Iya. ya kan. Sebetulnya di rumah dulu juga nggak nakal, tapi agak sedikit selebor. Wah, sedikit selebor. Tapi karena di sini ada sedikit aturan-aturan yang memang ditata sedemikian rupa, ya dengan teguran-teguran yang halus dan lembut, ya seperti tepung, ya. Iya. Jadi anak-anak jadi nyaman kayak gitu, ya. Kalau di rumah pernah disiksa nggak? Enggak kan? Oh, enggak Iya, lah. karena orang tua paling marahin ini nanti bapak marahin ibu karena manja si Lutfi, ya kan? Ibu juga gitu marahin bapaknya, oh papa ini yang suka ngasih duit gitu kan? Iya, ibu suka ini, ya kan? Kayak gitu-gitu. Jadinya akhirnya orang tua jadi bertengkar deh, ya kan? Gara-gara Lutfi, ya kan? Nah makanya Lutfi gak pingin kan seperti itu, ya. Orang tua harus tetap harmonis ya sebagai husband and wife, ya. Jadi ini si Lutfi harus sayang tetap sama orang tua, ya. Iya. Apapun keadaannya orang tua, kita sebagai anak harus ini ya tahu, ya. Oke viewer, ternyata memang ngobrol sama Bang Lutfi kayaknya semalam suntuk juga nggak ada habisnya ya. Iya. Karena Bang Lutfi udah gede, udah pinter, ya kan. Ngobrolnya juga enak, nyambung, ya kan. Nyambung kayak tali rafia, ya. Oke, thank you very much. Have a nice night. Ya, see you next time with the same time and same channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.